Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Selamat datang dalam persekutuan hari ini. Kita beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari kunyanyian Sekolah Minggu nomor 25 ayat yang pertama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, akan pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 245 ayat yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi?
kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita akan membaca ayat bulanan atau yang menjadi epistel kita hari ini, tertulis di 1 Petrus 5 ayat 7. Kita sama-sama membaca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku ND 161 ayat 1. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Sertai kami selalu Tuhan, bimbing kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adik-adik sekalian, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar latihan. Semua butuh latihan. Mau kita pintar, pasti butuh latihan, butuh proses. Seorang penyanyi ingin menjadi penyanyi yang sukses, penyanyi yang hebat, dia butuh latihan. Seorang olahragawan atau pemain bola, dia juga butuh latihan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak bisa tiba-tiba aku mau pintar nyanyi, tiba-tiba pintar nyanyi, tidak mungkin. Aku mau pintar main musik, tiba-tiba pintar main musik, tidak bisa.
Semuanya butuh latihan, tidak ada yang instan. Oleh karena itulah anak-anak sekolah minggu harus memiliki kebiasaan yang baik. Nah, kalau dikatakan kebiasaan yang baik, berarti ada kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itulah, coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, ini nih, dia bangun jam 7. Nah, ini bukan kebiasaan yang baik. Ini bangun jam 5. Yes, oke. Itulah kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, sekarang anak sekolah minggu, yang mana kebiasaanmu? Apakah bangun terlambat, kesiangan, atau bangun tepat waktu? Di sini juga ada kebiasaan yang baik, bersih sapu, membantu orang tua. Nah, ada juga di sini kebiasaan yang tidak baik, suka buang sampah atau mencoret-coret dinding. Tidak, ini bukan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, coba anak sekolah minggu sekalian, kita tanya diri kita masing-masing, apakah aku memiliki kebiasaan yang buruk? Semoga tidak ada. Oleh karena itu dikatakan dari firman Tuhan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Tahayul itu adalah berita-berita yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak benar, ataupun dongeng-dongeng dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan, matanya ditutup, telinganya ditutup, mulutnya ditutup. Artinya tidak usah dilihat hal-hal yang tidak perlu untuk dilihat. Tidak usah dilihat hal-hal yang tidak penting. Orang berkelahi di sana tidak usah dilihat-lihat. Orang mencontek tidak usah dilihat-lihat. Orang punya barang bagus tidak usah dilihat-lihat. Di sini juga tutup telinga. Artinya ada hal yang tidak perlu untuk didengar. Ketika orang mengajak untuk bandel, untuk ribut, jangan didengar. Ketika orang mengajak untuk tidak mau berdoa, jangan didengar, tutup telinganya. Ketika orang berkata, ayolah tidak usah ibadah sekolah minggu, jangan didengar. Ayolah kita main game saja, jangan didengar. Oleh karena itulah, dengarkanlah apa yang perlu untuk didengar, dan jangan dengarkan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga adalah, jangan katakan hal-hal yang tidak penting untuk dikatakan. Jangan katakan hal-hal yang tidak benar. Jangan katakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi marilah kita pergunakan mulut ini untuk hal-hal yang baik. Dari ketiga ini sekali lagi, jangan lihat hal yang tidak penting untuk dilihat. Jangan dengarkan hal yang tidak penting untuk didengarkan. Dan jangan katakan hal yang tidak penting atau tidak perlu untuk dikatakan. Nah, tetapi firman Tuhan tidak hanya mengajarkan tentang latihan badaniah atau tubuh. Contohnya seperti ini, latihan main bola, olahraga, main voli, main bulu tangkis, naik sepeda. Ya memang itu butuh. Tetapi firman Tuhan tidak hanya mengajarkan hal-hal tersebut. Kalau dalam olahraga dibilang jasmani, tidak hanya jasmani. Nah, terus apalagi? Lihat gambar ini, dia bingung. Apalagi ya? Latihan apa lagi yang ditekankan oleh firman Tuhan? Nah, dikatakan di sini adalah latihlah dirimu beribadah. Nah, kita pasti setiap hari Minggu beribadah. Di rumah juga kita beribadah. Ibadah itu apa? Contohnya adalah berdoa. Berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Apakah ini perlu dilatih? Ya. Kita harus tekun berdoa, berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau ada yang mengatakan, tidak usah berdoa, malas berdoa. Nah, sekali kita mengatakan malas, seterusnya akan malas. Oleh karena itu, semakin tekun kita berdoa, maka akan ada kerinduan untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan. Nah,
membaca firman Tuhan ini bagian dari beribadah. Kenapa? Membaca firman Tuhan adalah kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, apa yang kita pelajari, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, dan hanya melalui firman Tuhan. Yang ketiga, bernyanyi. Bernyanyi adalah pujian ataupun kita memuji Tuhan melalui lagu-lagu seperti setiap hari Minggu itu kita nyanyikan. Nah, dari yang tiga ini, apakah memang ini sebagai bentuk ibadah kita? Ya, inilah ibadah yang sering kita lakukan setiap hari Minggu. Kita datang ke gereja, bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan. Tapi apakah itu cukup? Ternyata tidak juga. Yang terakhir, di sini orang yang beribadah tidak hanya datang ke gereja mendengar firman Tuhan dan bernyanyi, tapi dia pasti memiliki perilaku kebaikan. Itulah yang disebut dengan buah dari ibadah. Ketika ibunya mengatakan, "Nak, bantu mama," dia langsung membantu. "Adik, bantu kakak," dia langsung bantu. "Abang, bantu ayah," dia langsung bantu. Ketika dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan, dia tolong. Oleh karena itu, kalau kita katakan aku rajin ke gereja itu sudah cukup, tidak. Orang yang rajin ke gereja, dia harus melakukan perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena itu bohong namanya kalau kita membaca firman Tuhan mengatakan aku sudah hafal hukum Taurat, tapi kita tidak mau menolong teman kita, itu namanya berbohong. Oleh karena itu, ketika kita katakan aku sudah membaca firman Tuhan, maka mari kita menjadi orang yang suka menolong. Yang kedua adalah sopan kepada semua orang. Ketika kita bertemu kepada orang yang lebih tua atau teman, nah orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia suka menyapa, suka bertegur sapa ataupun sopan, hormat kepada siapa saja ataupun bersalaman. Tetapi ketika kita katakan aku sudah rajin gereja, tapi aku tidak suka dengan dia, itu salah. Aku sudah rajin gereja, tapi aku tidak suka dengan abang ini, itu salah. Aku sudah rajin gereja, tapi aku nggak suka sama mamaku, itu salah. Oleh karena itulah inti firman Tuhan hari ini, ketika kita berdoa, bernyanyi, tapi kita juga melakukan apa yang Tuhan senangi. Itulah ibadah yang disenangi oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kembali dalam persekutuan kami, agar kami melatih diri kami untuk hal-hal yang baik. Ajari kami Tuhan, ajari anak-anak-Mu, agar semakin mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND, Sekolah Minggu nomor 40. Kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua.